Jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri. Sini Pak, kita harus disuruh. Sini dikasih itu, saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf kepada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan. Jokowi mengakui, kami tidak marah. Yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai-selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar. Tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat ini gugur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi. Ini milik kita. Milik rakyat yang harus kita jaga bahkan sampai 100 tahun ke depan. Tidak ada boleh satupun orang yang mempunyai pemikiran jahat apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, yang dimana aktivis itu memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orangnya, Eko Panjul, yang bermain sampai ke pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadla itu beraninya ada di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu, mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya. Tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya. Dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya, nama dosennya juga salah, tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku, dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya. Silahkan dicabut, tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif, hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus
pendidikan di S3 di Yamaguchi. Kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian buat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala, dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main. Menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi, aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK, ya, untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah ini. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK, ya. Kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja, gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo, ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya, dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak berhenti, dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu, ya, kepada teman-teman kita. Adik-adik, saya sebut adik-adik karena ini usianya lebih muda dari saya. Adik-adik dari kepolisian, baik Polwan maupun Polki yang ada di sini, ya kan? Polwan polisi wanita, Polki polisi laki-laki. Relakah Anda kalau putra-putri Anda tidak sekolah, tapi kemudian hanya beli ijazah? Rela nggak? Pasti tidak rela. Dan itu adalah tujuan kita hari ini ada di depan gedung Dewan, gedung rakyat. Kita ingatkan masyarakat bahwa yang namanya kejujuran dan kenegarawanan itu penting sekali. Tidak hanya yang wajahnya polos, tidak hanya yang tampangnya deso, plonga-plongo, tapi yang penting jujur. Plonga-plongo apalagi tidak jujur, deso, itu keterlaluan sekali. Dan itu kita pernah mengalami. Kita harus berjanji untuk tidak boleh lagi mengalami hal yang sama, karena turunannya juga sama, ngantuk. Tidak ada sekolah SMA-nya, lah kok bisa menjabat. Jadi hari ini kita ada di sini dengan Korlap Mas Rustam Effendi, salah seorang tersangka juga bersama dengan saya, bersama dengan Bu Kurnia Triroyani dan Pak Rizal Fadila, sementara Dr. Tifa on the way, ya. Kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan agar bangsa ini diselamatkan dari ijazah palsu. Coba pikirkan dengan pikiran yang waras. Kalau ijazahnya asli, seperti kata Pak Yusuf Kala, tunjukkan saja. Sudah lebih dari 13 tahun sejak seminar di UII Jogja, ketika terungkap IP-nya, indeks prestasi Joko itu di bawah 2 dalam sebuah seminar, tidak pernah ada yang namanya ijazah itu. Bahkan ditanya ijazah, keluarnya 700 lebih bukti tidak ada hubungannya dengan ijazah. Ditanya ijazah, 120 lebih ahli, tidak ada hubungannya juga. Ditanya ijazah, keluarlah
20-an lebih ahli yang kemudian saling memberikan, tapi satu lembar ijazah saja tidak ada. Artinya apa? Itu yang paling penting. Orang ini, Joko Widodo itu tidak jujur kepada rakyat. Dan saya sekaligus selain kepada hormat kepada Pak JK, juga mengucapkan terima kasih. Ini saya ulangi lagi kepada Pak Peter F. Gonta, mantan Dubes Polandia, yang mengatakan kalau saja ijazah Jokowi itu memang ada dan benar, Jokowi tetap jahat karena dia menyengsarakan rakyat, menyengsarakan petugas kepolisian selama lebih dari 13 tahun. Kalau ada dari dulu tunjukkan, kenapa tidak berani menunjukkan? Itu yang paling penting yang ada. Dan dari depan gedung rakyat ini, kami tetap bertekad, kami bersama emak-emak, dan hari ini juga dikoordinasi oleh ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, ya, kita tetap terus mempertahankan untuk mengejar ijazah palsu itu. Setuju? Sebelum ijazahnya ditunjukkan, kita tidak akan berhenti. Dan janji dia untuk menunjukkan di pengadilan itu bohong. Berkali-kali sudah ada forum yang ada di pengadilan. Kemarin baru saja forum CLS itu kemudian digagalkan. Nah, kita juga sekaligus menyampaikan satu lagi pakar yang mencoba kemarin dipengaruhi oleh orang namanya Andi Aswan. Andi Aswan, yaitu Bapak Dr. Bonatua, mau dipengaruhi supaya menyatakan penelitian kami itu tidak benar. Ternyata judulnya buku yang barusan terbit dari Dr. Bonatua adalah ijazah Jokowi tidak ada, belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. Dan orang yang kemudian membuat buku Gibran Endgame ini tidak boleh hanya kemudian mengaku ini karyanya. Isinya penelitian di Sydney itu adalah penelitian saya yang kemudian nanti akan terbit bukunya, namanya Gibran Black Chapter. Nah, jadi kalau mau cari buku ini ada di Orang Besar juga dari saya ini. Beli di Sentana TV. Beli Sentana TV. @gmail.com. Dan yang kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, ya. Sekali lagi kita tidak akan berhenti. Kita akan tetap terus kejar, dan kita akan kejar tidak hanya Jokowinya, tetapi juga anaknya. Anaknya ngantuk. Gibran harus endgame meskipun penulisnya sudah jadi zombie. Betul. Ya. Sekali lagi semangat untuk kita semuanya. Selamat terus berjuang. Satu lagi jangan lupa, besok jam 10 Bapak-bapak Purnawirawan dari TNI akan melanjutkan sidang CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Terima kasih Bapak Purnawirawan. Kita selalu bersamai. Waktunya saya kembalikan lagi. Sampai jumpa pada acara-acara kita selanjutnya. Bongkar terus ijazah Jokowi, maksulkan Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kepada Bapak Tuhan Malang yang nanti juga akan kita beri kesempatan untuk naik dan juga untuk siap-siap untuk tim Bon Jovi untuk nanti bisa berkenan untuk naik ke atas. Tim Bon Jovi. Bon Jovi. Arif Abu apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, habis. Saya dari WeWatch ingin menyampaikan hal yang paling mendasar, bukan simptomatis, bukan akibat-akibat yang terjadi, tetapi saya akan bicarakan apa sumber masalah yang sekarang. Dan Jokowi itu bukan soal ijazah palsunya, menurut saya itu kecil.
Jokowi adalah ujung tombak dari PKI gaya baru. Orang banyak yang ngelihat. Apa dasar yang ngomong? Tolong perhatikan. Semasa jadi presiden tahun 2024 bulan Februari tanggal 8, Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8 tahun 2024 yang mengatakan dalam G30 SDKI 65 PKI adalah korban. Orang yang menangkap itu. Bu, bagi Bu. Dia membela PKI. Dia PKI kayak baru Jokowi. Kemudian dia mengeluarkan Kepres lanjutannya dengan memberikan bantuan dukungan kepada anak-anak dari PKI yang pada ditangkepin karena dianggap korban. Orang tidak ribut. Yang diributin ijazah palsu itu kecil. Jokowi itu PKI gaya baru. Itu ada statement-statementnya. Si Rekap itu orang PKI-nya banyak di dalam, dia ngatur semua. Kita nggak ngeributin itu. Jadi kita nih kelompok masyarakat yang sebagian besar lebih banyak ribut pada apa yang terjadi, bukan pada sebab dari apa yang terjadi. Pelajari sumbernya apa. Kalau saya mau PKI gaya baru, wah emang PKI gaya baru aja diomongin. Itu sumber masalahnya kok PKI gaya baru masih ada. Ada yang nanya saya, Pak, PKI udah bubar, mana PKI? Kalau PKI kelihatan itu bukan gaya baru, saya bilang. Kembali tadi saya katakan, Kepres nomor 8 Februari 24, Jokowi mengatakan PKI dalam G30 adalah korban. Anda bayangkan nggak, Presiden ngomong begitu, tidak ada reaksi sama sekali. Padahal MPR sudah mengatakan hal yang sangat jelas bahwa G1365 adalah PKI yang bermain. Jokowi bilang bukan. Kita nggak menangkap hal-hal seperti itu. Buat saya ijazah palsu nggak ada urusan. Dia tidak pernah kuliah. Jadi kalau kita nuntut ijazah, ngapain kalau kita tahu dia nggak kuliah? Yang main siapa? Yang namanya Pratikno. Dia mengendalikan Ova Emilia, Rektor UGM. Halo Bu Eva, saya dari kampus juga, saya pensiunan. Anda dikendalikan sama Pratikno. Kalau nggak percaya Pratikno ketemu saya, debat terbuka di publik. Anda boleh hadir. Anda bermain tuh, yang dilindungi Jokowi. Dan dikasih jabatan sebagai sekretaris negara. Zaman Jokowi jadi presiden, Pak Pratikno ngatur Rektor UGM, Ova Amelia, karena Rektor UGM diangkat oleh Jokowi setelah lembaga yang menentukan pemilihan rektor dibubarkan. Ini permainannya. Tolong pahami yang beginian, bukan ijazah palsunya, cuma kecil. Ini PKI bermain, ini gaya baru.